Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Hidayat dengan NIM 2030104040501, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu wudhu dan bagaimana pelaksanaannya. Tahukah kalian apa itu wudhu? Ayo, siapa yang wudhu berkali-kali tapi nggak tahu pengertiannya? Yuk kita bahas tentang wudhu. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu pula. Kemudian, orang yang sholat wajib berwudhu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudhu, maka batal sholatnya karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya wudhu sebelum melaksanakan sholat. Karena apabila orang yang melaksanakan tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Seperti hadis Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Diantaranya adalah 1. Fardu atau rukun wudhu, dan yang kedua sunnah wudhu, dan yang ketiga hal-hal yang membatalkan wudhu. Fardu atau rukun wudhu itu yang pertama niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Dan yang kedua membasuh wajah, membasuh semua wajah dengan batas basuhan mulai dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, serta lebarnya dari batas wajah dan telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dan yang keempat, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya berurutan dari awal sampai akhir, yaitu berawal dari niat, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap bagian kulit kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sunnah wudhu, membaca basmalah pada permulaan wudhu, kemudian bersiwak. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke hidung. Yang keenam, membasuh kedua daun telinga. Dan yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Ke-8, membasuh setiap anggota 3 kali. Yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan. Dan yang ke-10, menyela-nyela jari jemari dengan tangan dan kaki. Dan yang ke-11, berdoa setelah wudhu. Doa setelah wudhu yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dari dubur kemaluan belakang. Misalnya, buang air kecil maupun besar atau keluar angin dan sebagainya. Kemudian, hilang akal baik karena tidur, pingsan, mabuk, serta sakit ingatan. Kemudian, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Dan selanjutnya, menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Tata cara wudhu. Yang pertama, membersihkan kedua tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Yang keempat, membasuh wajah, mulai dari tumbuhnya rambut, kepala, hingga bawah dagu dan serta dari batas antara wajah, telinga kanan dan telinga kiri. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Dan yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
Perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang batal wudunya. Yang pertama, orang yang batal wudunya tidak boleh melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua, tidak boleh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Dan yang keempat, membawa mushaf atau Al-Quran. Teman-teman, berwudu merupakan kebersihan diri, maka dari itu dapat membuat kita terhindar dari virus atau COVID-19 yang sedang marak terjadi di Indonesia. Itulah penjelasan dan tata cara wudu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.